Ketika dia genetik dari usia 1 tahun ke atas sudah bisa terdeteksi mata si anak ini akan mengalami minus. Tapi kalau pengaruh gadget biasanya dia waktu masa anak-anak itu masih normal. Tapi ketika usia 8 tahun ke atas, usia sekolah, usia mulai mengenal gadget, dia mengalami minus. Apabila memang memerlukan screen time itu kita berikan metode 20-20-20, yaitu di mana melihat screen time 20 menit, istirahat selama 20 detik dengan melihat jauh sekitar 20 feet atau sekitar 6 meter. Jadi bukan untuk mengurangi minus dengan pakai kacamata anti radiasi. Harapannya orang tua, oh sudah pakai anti radiasi dok, nggak apa-apa nih lihat gadget lama-lama. Sebenarnya tidak seperti itu. Halo Tribuners, kamu lagi nonton podcast Teman Bicara, teman berbagi cerita bersama aku Elit. Seperti biasa, di podcast Teman Bicara kita bakal ngebahas isu-isu terkini soal parenting dan mental health. Nah Tribuners, belakangan ini banyak banget kita lihat anak kecil itu pada pakai kacamata. Kenapa ya kira-kira? Tapi sebagian dari kita pasti nyalain ini pasti kebanyakan pakai gadget nih, banyakkan screen time nih pasti ini. Orang tua pasti bakal menyalahkan gadget, tapi apakah benar gadget ini adalah satu-satunya pemicu si anak minus dan akhirnya pakai kacamata? Nah, untuk itu kita bakal ngebahas secara detail dengan narasumber kita pada kesempatan ini. Di sini sudah ada Dr. Liana Ekowati, MSI Med SPMK dari JEC Candi Ed Semarang. Halo Dr. Liana. Halo Mbak Eli. Halo, kabarnya gimana dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter akhir-akhir ini sibuk apa aja nih dok? Saya praktek di Rumah Sakit Mata JEC Candi Semarang dan di Klinik Candi Eye Center, dan juga sibuk ngajar tentu saja. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan ini berbagi cerita bersama Tribuners semua. Nah, dok, terkait fenomena itu belakangan memang banyak sekali anak-anak yang udah masih anak-anak pakai kacamata. Banyak orang tua bilang ini pasti gara-gara kebanyakan main gadget. Benar gak sih dok? Sebetulnya gadget itu menjadi salah satu faktor pemicu yang utama, tapi ya, di mana HP itu salah satunya. Ada juga karena faktor genetik, karena daily activity sehari-hari yang salah dalam hal screen time itu juga bisa memicu terjadinya mata minus. Sehingga ada banyak faktor sebenarnya, tidak hanya HP saja yang bisa kita salahkan kalau mata si anak ini menjadi minus. Oke, berarti Tribuners jangan selalu menyalahkan handphone ya. Perlu dicek juga ya dok ya, banyak sekali pemicunya. Tadi seperti disebutkan oleh Dr. Liana, salah satu pemicunya adalah ada faktor genetik juga. Seberapa besar persentase si anak itu bakal istilahnya diturunkan secara genetik. Ya. Jadi apabila orang tuanya ini mengalami minus, maka dia akan mengalami minus sekitar 50% jika keduanya. Tapi jika salah satu orang tuanya mengalami minus, maka dia akan memiliki kemungkinan mengalami minus itu sekitar 25%. Tadi aku ngomong pertama 25 apa 50? 50 kalau keduanya itu mengalami minus. Tapi kalau salah satu orang tuanya mengalami minus, maka si anak ini akan mungkin mengalami minus sekitar 25%. Oke, kalau dua orang tuanya 50%, kalau hanya salah satu saja 25%. Ya. Tapi dok, apakah ada kemungkinan juga si anak ini terbebas dari mata minus dok? Pasti harapannya kan gitu. Bisa kan 50% iya, 50% tidak. Kalau 25% salah satunya berarti 75%-nya tidak. Jadi ada faktor lain yang bisa kita sampaikan ya ke orang tuanya bahwa ada faktor lain juga yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kebiasaan sehari-hari dalam pemakaian screen time, kemudian daily activity-nya. Minimal dia harus 2 jam sehari untuk outdoor activity. Jadi terkena sinar matahari itu bisa menghambat pertumbuhan bola mata, di mana kalau bola mata ini terhambat, pertumbuhannya otomatis minusnya tidak akan bertambah. Oh gitu. Ya. Berarti banyakin daily activity di outdoor. Ya betul. Oke, kenapa bisa seperti itu dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ke Tribuners biar Tribuners tahu nih. Iya, jadi ketika mata kita terkena sinar yang cukup terang, yaitu salah satunya sinar matahari, ini akan memicu atau merilis hormon dopamin dari retina,
di mana hormon dopamin ini akan mencegah pemanjangan bola mata. Semakin bola mata ini dicegah untuk memanjang, otomatis minusnya pun tidak akan bertambah lagi. Jadi sangat terpengaruh. Oke. Salah satu cara untuk mencegah minus ya outdoor activity-nya ini dibanyakin. Kalau screen time dibanyakin, dia akan memicu minusnya akan bertambah. Oh begitu. Tapi idealnya nih dok, butuh waktu berapa lama ketika main di outdoor si anak ini? Minimal 2 jam. Minimal 2 jam satu Minimal hari. 2 jam dalam satu hari Oke. itu bisa mempengaruhi pertumbuhan bola mata. Untuk kapannya dok? Apakah harus pagi hari, siang hari, atau sore hari? Di saat Baiknya. matahari sudah terbit, di saat sudah ada matahari, ya itu bisa membuat, jadi cahaya terang ini yang kita butuhkan jam berapapun ya, ini bisa membantu merilis dopamin. Jadi ketika si mata kita itu terkena sinar matahari, dia akan merilis dopamin yang membuat matanya akan terhambat pertumbuhan bola matanya. Oh begitu, Ya, betul. baik. Jadi siang hari boleh, sore hari Yang boleh. penting pas ada matahari. Yang penting pas ada matahari, Ya. Tribuners. Tapi nggak harus langsung terpapar kan, dok? Bisa mungkin di teras rumah atau Bisa. di bawah pohon Ya, bisa. gitu. Nggak harus langsung terik matahari, harus menatap matahari, itu malah rusak nanti saraf matanya. Iya kan merasa panas banget ya Tribuners ya, apalagi jam 12 siang kan rada lumayan Iya, ya. betul. Oke, nah dok, terkait tadi mata minus kan bisa salah satu pemicunya genetik, yang kedua bisa juga karena pemicunya gadget. Nah perbedaan minus akibat genetik dan gadget apakah ada nih dok? Perbedaannya adalah waktunya. Waktu untuk mengalami mata menjadi minus. Ketika dia genetik dari usia 1 tahun ke atas sudah bisa terdeteksi mata si anak ini akan mengalami minus. Tapi kalau pengaruh gadget biasanya dia waktu masa anak-anak itu masih normal. Tapi ketika usia 8 tahun ke atas, usia sekolah, usia mulai mengenal gadget, dia mengalami minus ini baru mulai. Jadi mulai bertambah ketika dia usia sekolah di atas 8 tahun. Tapi kalau genetik dimulainya ketika dia bayi atau di atas usia 1 tahun sudah bisa terdeteksi. Oh begitu, jadi tergantung lagi ya, tergantung dengan apa namanya, bisa mungkin pemicunya apa. Kalau pemicunya genetik bisa umur 1 tahun sudah minus 1 gitu. tahun sudah mengalami minus. Makanya kita selalu sarankan kepada orang tua kalau dia mengalami minus, anaknya untuk segera di screening mata minusnya. Screening ini kapan dilakukan? Ya ketika usia bayi usia 1 tahun. Jadi maksimal 2 tahun kita bisa melihat apakah anak ini memiliki kecenderungan untuk menjadi minus atau tidak, itu bisa terlihat. Oke, screeningnya umur 1 tahun atau sampai 2 tahun. Ya. Itu dibawa ke klinik mata gitu ya? Iya, kita bisa lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah si anak ini ada bakat minus atau tidak. Tanpa dia harus bisa membacakan. Yang dikhawatirkan orang tua itu kadang-kadang, dok anak saya belum bisa baca nih, ngapain dia ke dokter mata, nggak bisa diperiksa. Justru dari di sini ini, di rumah sakit JEC Mata, kita sudah memiliki alat untuk melihat atau ngecek apakah si anak ini mengalami kecenderungan ke arah minus dari usia dini. Oke, berarti bisa dicek gitu ya. Tapi dok, sebagai orang tua nih, misalkan kita belum bisa ke dokter mata, apakah ada tanda-tanda ketika si anak tersebut punya gangguan Minus, penglihatan atau minus tersebut? Ada ciri-cirinya nggak dok? Ada, tentu saja. Jadi ketika si anak ini kecenderungan matanya minus, kita lihat kebiasaan dia sehari-hari. Seperti kalau menonton objek atau melihat televisi, dia cenderung untuk maju ke depan. Kemudian kalau membaca atau melihat sesuatu, dia cenderung mendekatkan buku itu ke arah dia, ke arah matanya. Lalu ada juga kebiasaan lain seperti menyipitkan mata. Jadi dia berusaha memfokuskan penglihatannya dengan cara menyipitkan matanya. Atau menutup salah satu matanya untuk membuat supaya lebih fokus lagi. Kadang-kadang juga ada seperti berkedip-kedip. Dia mengedip-kedip mata atau menggosok-gosokkan mata supaya penglihatannya bisa lebih fokus lagi. Jadi ciri-ciri itu sebenarnya bisa menjadi suatu tanda bahwa si anak ini mengalami masalah di matanya, salah satunya mata minus ini. Oke, jadi gitu Tribuners, mungkin anaknya perlu diperhatikan lagi kalau mungkin sering kucek-kucek mata atau baca buku, menyipitkan mata, kemudian baca buku sukanya dekat-dekat, itu perlu diwaspadai, bawa aja ke dokter mata untuk diperiksa gitu. Tapi dokter, selama dokter praktek, apakah pernah menemukan kasus di mana anak tersebut memang benar-benar
minusnya udah parah Tinggi. banget. Pernah, jadi suatu praktek saya pernah bertemu seorang bayi, bahkan usianya belum mencapai 1 tahun. Si orang tua ini mengeluh, anak saya matanya suka berputar-putar, nggak fokus, suka bergerak-gerak nggak fokus. Ada juga yang mengeluh matanya juling. Setelah kita periksa, ternyata dia mengalami minus yang sangat tinggi sampai minus 15. Itu Wah. ada. Atau bisa juga mengalami plus. Anak kecil kan bisa mengalami plus yang cukup tinggi sehingga matanya menjadi juling, itu juga bisa. Oke. Jadi tanda yang lain selain tadi yang sudah saya sebutkan, matanya juling, nggak fokus, itu salah satu penyebabnya bisa karena minus tinggi atau plus yang tinggi. Oke, mata juling juga termasuk ya Iya, ternyata betul. cirinya. Baru tahu dokter, ya ampun. Kita jadi orang tua perlu banyak waspada nih Tribuners, jadi tahu ya. Nah dok, banyak yang bilang kalau misalkan kita pakai minus nih, anak minus, terus gak dipakein kacamata biar minusnya nggak nambah, ini bener apa salah dok? Tentu saja salah, karena dengan kacamata ini maka anak kita akan terbantu untuk melihat lebih fokus lagi. Dengan dilepas kacamatanya justru akan memicu minusnya akan semakin tinggi, berkembang lebih progresif. Jadi kacamata ini justru sebagai alat bantu, kalaupun memang setiap kontrol ya, biasanya kita lakukan kontrol kan 6 bulan sekali hingga 1 tahun. Kalau memang minusnya bertambah, itu bukan gara-gara kacamatanya, tapi memang progres dari minusnya itu sendiri. Kita perlu lihat lagi bagaimana kebiasaan dia sehari-hari. Apakah masih screen time berlebihan, apakah masih kurang outdoor activity-nya, dan juga kita lihat genetiknya dia. Kalau memang ada faktor genetik, tentu saja dia akan lebih mengalami minus yang lebih cepat perkembangannya. Oke, berarti bisa dibilang ketika si anak itu minusnya tambah, mungkin daily activity-nya di outdoor kurang, kemudian di rumah mungkin sering main gadget gitu ya. Gadgetnya berlebihan, kan ada aturan dalam bermain gadget atau screen time ya, untuk usia 2 hingga 3 tahun itu maksimal 30 menit saja. Untuk usia-usia 3 hingga 5 tahun bisa kita batasi 1 jam. 5 tahun sampai usia-usia sekolah mungkin bisa maksimal 2 jam. Untuk orang-orang dewasa kita bisa lakukan 3 hingga 4 jam. Oke. Jadi ada batasan-batasan untuk pemakaian gadget. Ada batasan-batasan. Bagaimana dengan bayi dok? Mungkin kadang seperti saya nih, saya kan di Semarang, orang tua ada di Kendal. Seringkali saya menelpon kan anak masih umur 10 bulan, lewat video call, itu idealnya butuh waktu berapa menit maksimal biar kesehatan matanya tetap terjaga? Iya, untuk anak di bawah 2 tahun sebetulnya untuk pemakaian screen time tidak dibolehkan, kecuali video call ya, karena video call ada 2 interaksi, kita masih perbolehkan, dan itu nggak lebih dari 10 menit kan video call, itu nggak masalah sih, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, nggak lebih dari 10 menit. Tribuners catat nih, garis bawahi, biar mata anak tetap sehat. Tetap sehat, ya betul. Nah dok, apa yang terjadi ketika orang tua terlambat membawa anaknya pergi ke klinik mata atau periksa ke dokter mata, padahal si anak itu minus? Akibat fatalnya apa dok? Jadi ada yang kita namakan sebagai mata malas. Pernah dengar mata malas? Lazy eyes. Mata apa tuh dok? Ya, jadi mata malas ini mata yang mata yang mengalami penurunan fungsi penglihatan walaupun sudah diberikan kacamata untuk membantu dia melihat. Artinya ketika sudah diberikan kacamata, harapan kita kan penglihatan si anak ini menjadi lebih jelas, tapi ternyata tetap kabur atau tidak maksimal. Ini yang kita namakan sebagai mata malas. Penyebabnya karena minus yang terlalu tinggi, kita terlambat untuk menangani, itu salah satu penyebabnya. Jadi memang untuk penanganan mata minus pada anak itu memang harus sedini mungkin, karena ini juga akan mengganggu aktivitasnya dia ketika di sekolah. Biasanya prestasinya juga akan menurun ketika dia nggak bisa lihat dengan fokus. Karena kalau kacamata ini terlambat, otomatis fungsi penglihatannya pun juga akan turun kan. Jadi ketika terjadi mata malas pun, ketika diberikan kacamata, kita memerlukan banyak tambahan terapi selain kacamata apabila terjadi mata malas. Salah satunya dengan terapi patching, tutup mata bergantian untuk merangsang fungsi penglihatannya menjadi lebih baik. Tentu saja ini tidak mudah bagi orang tua untuk mengatasi mata malas. Karena di rumah dia harus latihan, merangsang supaya fungsi penglihatannya bertambah baik setiap harinya, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk merangsang fungsi penglihatannya ini menjadi normal. Oke, berarti dok, apakah bisa dibilang ketika si anak divonis matanya minus,
itu bisa disembuhkan karena umurnya kan masih dini nih, masih panjang lah. Seperti apa tuh dok? Jadi kalau mata minus sendiri itu bisa kita hilangkan dengan teknologi yang namanya LASIK atau Relax Smile ya. Itu kita lakukan pada saat usianya sudah lebih atau sama dengan 18 tahun. Pada usia anak-anak sendiri kita bisa menghambat pertumbuhan atau mengurangi pertumbuhan minusnya ini dengan menggunakan kontak lens seperti Ortho-K misalnya. Itu bisa kita pakai untuk menghilangkan sementara karena ketika Ortho-K ini dilepas dia akan mengalami minus kembali. Tujuannya ya apabila memang banyak hal ya tujuan pemakaian Ortho-K itu misalnya selisih antara mata minus kanan sama kiri berbeda jauh sehingga dia tidak bisa memakai kacamata, pusing karena nggak balance kan, atau ada kebutuhan lain yang membuat dia tidak boleh memakai kacamata. Gitu Tribuners, wah penting banget buat jaga kesehatan ya dok ya. Nah dok, sebagai orang tua nih biar anak nggak kena minus, mungkin orang tuanya secara genetik nggak ada yang minus nih, untuk menjaga yang harus dilakukan apa aja dok? Ya, untuk menjaga supaya mata menjadi tidak minus, salah satunya adalah kita bisa menyarankan untuk outdoor activity minimal 2 jam sehari. Kemudian kita lakukan apabila memang memerlukan screen time itu kita berikan metode 20-20-20 yaitu di mana melihat screen time 20 menit, istirahat selama 20 detik dengan melihat jauh sekitar 20 feet atau sekitar 6 meter. Itu metode ini penting untuk membuat mata supaya tidak kelelahan atau kecapean. Kemudian kita mesti mengatur posisi duduk, posisi membaca, pencahayaan saat membaca, kemudian jarak membacanya 50-70 cm untuk mengatur supaya mata nggak terlalu kelelahan atau yang kita sebut computer vision syndrome. Itu akan membuat merangsang untuk mata minusnya menjadi bertambah terus. Ya. Nah, tadi seperti disebutkan pencahayaan salah satu faktor juga pemicu itu. Idealnya untuk pencahayaan ketika anak mungkin lagi belajar nih, kadang kan ada kasih lampu belajar juga, ada lampu utama juga. Cahayanya seberapa terang dok? Apa baiknya yang utama redup terus pakai lampu belajar aja yang terang atau gimana nih? Ya, jadi untuk membaca di dalam suatu ruangan itu memang harus pencahayaan tidak boleh redup. Jadi intinya dia mau pakai alat bantu lampu baca maupun lampu ruangan itu sama aja, yang penting adalah tidak redup. Karena kalau redup itu membuat mata menjadi lebih lelah. Ketika melihat dia akan menjadi lebih lelah karena dia terlalu berusaha untuk berfokus kan, jadi matanya lebih gampang capek. Itu nggak baik untuk perkembangan bola matanya. Jadi benar-benar cahayanya itu harus cukup untuk melihat jelas. Oke, benar-benar harus cukup pencahayaannya. Ya. Jadi meskipun pakai lampu belajar atau pakai lampu ruangan, itu sama saja, yang penting terang. Ya, untuk melihat. Untuk melihatnya gitu, Tribuners. Nah, ini dok, kalau terkait kacamata anti radiasi, akhir-akhir ini kan banyak banget yang ngejual kacamata anti radiasi biar gak minus, biar gak ini. Sebenarnya seberapa berfungsikah kacamata tersebut ketika digunakan untuk menangkal radiasi? Iya. Jadi kacamata anti radiasi, anti sinar blue ya, ini sebetulnya fungsinya untuk menangkal sinar biru dari screen time atau dari gadget yang kita pakai. Dia ini bukan berfungsi untuk menghambat minus. Jadi bukan untuk mengurangi minus dengan pakai kacamata anti radiasi. Harapannya orang tua, oh sudah pakai anti radiasi dok, nggak apa-apa nih lihat gadget lama-lama. Sebenarnya tidak seperti itu, karena anti radiasi ini itu untuk menahan sinar biru, di mana sinar biru yang keluar dari screen time atau dari gadget ini akan mengganggu ritme sirkadian di tubuh manusia. Dengan diberikan anti radiasi ini harapannya adalah ritme dia tidur, ritme sirkadiannya ini menjadi tidak terganggu, sehingga waktu tidurnya pun tidak terganggu si anak ini. Harapannya seperti itu, dan mengurangi kelelahan pada mata. Tapi tidak untuk menghambat minusnya atau mengurangi minusnya, tidak. Itu mitos atau salah kaprah aja ya. Oke, salah kaprah Tribuners. Soalnya banyak akhir-akhir ini banyak beli kacamata minus sekalian yang ada anti radiasi, ada fotokromiknya biar kalau panas aman. Iya betul.
Tidak seperti itu ya. Jadi ini hanya mencegah supaya mata nggak kelelahan saja, nggak Oke. lelah, mencegah sinar birunya yang bisa merusak ritme sirkadian tubuh kita aja. Baik. Nah, dokter, terakhir ada pesan yang pengen disampaikan ke Tribuners semua nggak nih terkait bagaimana cara menjaga kesehatan mata anak? Ya, untuk menjaga kesehatan mata anak ini kita mesti menjaga screen time ya, jam dalam melihat layar, baik itu layar gadget, baik itu layar komputer, iPad, dan sebagainya. Harus ada aturan di mana untuk anak-anak usia 2 hingga 3 tahun itu maksimal setengah jam, kemudian 3 hingga 5 tahun bisa maksimal 1 jam, 5 tahun dan usia sekolah itu bisa sampai 2 jam maksimal, untuk remaja bisa sampai 3 hingga 4 jam. Kita harus batasi, kemudian jangan lupa untuk melakukan outdoor activity. Jadi minimal 2 jam sehari kita mesti melakukan outdoor activity untuk mendapatkan sinar matahari sehingga memperlambat pertumbuhan bola mata kita. Posisi duduk, pencahayaan ketika kita belajar atau membaca itu juga harus kita atur supaya tidak menimbulkan kelelahan pada mata. Saja sih yang perlu kita, karena kita sebagai orang tua di era sekarang kan nggak bisa menghindari juga untuk anak-anak ini untuk tidak melakukan screen time. Jadi kita mesti tahu batasan-batasannya supaya mencegah si anak ini tidak terlalu berlebihan dalam memakai screen time. Oke, screen time boleh Tribuners, tapi ada batasannya ya dok ya. Gitu. Jadi pakai kacamata atau mata minus itu banyak sekali pemicunya, tidak hanya gadget, karena gadget ini adalah salah satu pemicunya sebenarnya. Tapi masih ada faktor genetik, kemudian mungkin kegiatan sehari-hari di rumah, kurangnya daily activity di outdoor. Screen time yang berlebihan. Screen time yang berlebihan itu juga bisa Tribuners. Oke, makanya jadi orang tua kita harus lebih aware lagi sama anak, lebih peduli. Mungkin screen time-nya dibatasi, perbanyak main aja deh dan di luar ruangan. Jangan lupa untuk pemeriksaan dini pada anak untuk mengetahui apakah anak ini mengalami minus apa enggak, itu dari usia 1 hingga 2 tahun. Kemudian untuk pemeriksaan rutin bisa kita lakukan 6 bulan sekali, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan mata si anak ini. Oke, jangan lupa periksa mata Tribuners secara rutin biar tahu perkembangannya seperti apa. Apakah ada minus biar bisa dideteksi dini ya dok ya. Betul. Tindak lanjutnya seperti apa, gitu. Dokter, terima kasih sudah hadir di podcast Teman Bicara edisi kali ini. Senang bisa ngobrol sama dokter, jadi tahu beberapa hal yang kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya nggak boleh dilakukan gitu ya. Dokter, sekali lagi terima kasih, sukses selalu buat dokter. Semoga lain kesempatan bisa mampir lagi ke Tribun Jateng ya dok. Terima kasih. Oke Tribuners, terima kasih sudah nonton podcast Teman Bicara edisi kali ini. Aku Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Kayaknya yang